Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah terbebas dari zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, dan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali oleh ginjal. Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan larut dalam air dan keluar berupa urin. Organ-organ penyusun sistem perkemihan adalah 2 buah ginjal, 2 ureter, dan 1 vesicularia, dan 1 uretra. Ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan hemostasis cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna coklat kemerahan, berbentuk seperti biji kacang, yang terletak di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra lumbalis 3 yang melekat langsung pada dinding abdomen. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hypostadstra yang besar. Fungsi ginjal meliputi 1. Mengatur volume cairan dalam tubuh. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. 3. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. 4. Ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal mempunyai selubung, yaitu kapsula fibrosa, kapsula adiposa, vesica renalis, corpus adiposa pararenal. Di dalam ginjal terdapat nefron. Nefron merupakan suatu unit fungsional di mana setiap ginjal memiliki 1 juta nefron. Bagian nefron. Yang pertama, badan Malpighi. Badan Malpighi merupakan bagian yang menyimpan kapsula Bowman dan glomerulus untuk menyaring darah. Fungsi badan Malpighi adalah sebagai tempat di mana terdapat alat penyaring darah. Yang kedua, kapsul Bowman. Kapsul Bowman ialah semacam kapsul atau kantong yang membungkus glomerulus. Sir William Bowman merupakan penemu kapsul Bowman. Fungsi kapsul Bowman adalah untuk mengumpulkan cairan hasil penyaringan glomerulus. Yang ketiga, glomerulus. Glomerulus adalah pembuluh darah kecil atau kapiler yang terlihat seperti bola benang. Berfungsi sebagai tempat penyaringan darah yang akan menyaring air, glukosa, asam amino, garam, dan urea untuk menghasilkan urin primer. Yang keempat, tubulus controllus proximal. Tubulus controllus proximal merupakan tempat penyerapan kembali urin primer yang menyerap air, garam, glukosa, dan asam amino. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan urin sekunder dengan kadar urea tinggi. Yang kelima, lengkung Henle. Lengkung Henle ialah saluran berbentuk U atau setengah lingkaran dan menjadi penghubung antara tubulus controctus proximal dan tubulus controctus distal. Lengkung Henle berfungsi supaya urin tidak kembali ke tubulus controctus proximal. Yang keenam, tubulus controctus distal. Tubulus controctus distal tempat untuk melepaskan zat tidak berguna lain atau berlebihan dalam urin sekunder. Proses yang dilakukan tubulus controctus distal disebut proses augmentasi atau pengumpulan. Hasil dari cairan yang telah melewati tubulus controctus distal adalah urin yang sesungguhnya. Yang ketujuh, tubulus collectivus. Tubulus collectivus merupakan tabung sempit panjang dalam ginjal yang mengumpulkan urin dari nefron untuk disalurkan ke pelvis menuju kandung kemih. Dengan kata lain, tubulus collectivus berfungsi untuk mengumpulkan urin dari beberapa tubulus controctus proximal lalu dibawa ke pelvis. Baik, selanjutnya ureter. Di dalam tubuh manusia terdapat sepasang ureter, yaitu ureter kiri dan ureter kanan. Masing-masing bermula dari ginjal yang mengalirkan air seni menuju kandungan kemih.
Struktur seperti selang kecil ini panjangnya sekitar 25-30 cm dan berbentuk seperti huruf S. Dindingnya terdiri dari otot-otot yang mengatur aliran air seni. Letak ureter yang berdekatan dengan organ-organ di sekitar perut dan pinggul menyebabkan ureter mudah terkena dampak dari organ di sekitarnya, seperti reaksi radang, infeksi, bahkan proses keganasan. Misalnya jika Anda sembelit atau sedang hamil, ureter dapat bertekan sehingga menyebabkan sumbelit dan gangguan berkemih. Secara keseluruhan, ureter memiliki 3 titik penyempitan. Tempat penyempitan ini menjadi tempat yang paling sering bersumber oleh saluran kemih. Selanjutnya, uretra. Uretra berfungsi sebagai saluran yang mengalirkan air seni dari kandung kemih keluar tubuh. Struktur uretra berbeda antara laki-laki dan perempuan. Uretra pada laki-laki. Pada laki-laki, uretra tidak hanya berfungsi untuk mengalirkan air seni, tetapi juga semen yang mengandung sperma. Berawal dari kandung kemih, uretra berjalan sampai ke muara di ujung penis. Panjangnya berkisar antara 15-25 cm dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prostatik, membranosa, dan spongiosa. Uretra bagian prostatik adalah bagian uretra yang menembus prostat. Jika terjadi pembesaran prostat, uretra dapat terjepit menyebabkan kesulitan buang air kecil. Uretra bagian membranosa adalah bagian yang berjalan dari bawah prostat sampai sebelum penis. Sedangkan bagian spongiosa adalah uretra yang berjalan di dalam penis. Karena strukturnya yang panjang, uretra laki-laki lebih jarang terkena infeksi saluran kemih. Tapi jika terjadi radang atau trauma, penyempitan dapat terjadi pada uretra yang menyebabkan sirkutur uretra. Uretra pada wanita. Fungsi dan struktur uretra pada laki-laki dan perempuan sama, yang membedakan adalah panjang dan lokasinya. Uretra perempuan berjalan dari kandung kemih ke muaranya, tepat di depan vagina. Panjangnya hanya sekitar 4 cm. Uretra yang pendek dan lokasinya yang dekat dengan lubang anus menyebabkan perempuan lebih mudah terkena infeksi saluran kemih daripada laki-laki. Pada perempuan, muara saluran kemih dan saluran reproduksi terpisah. Sedangkan pada pria, muara saluran kemih dan saluran reproduksi bergabung menjadi satu dalam penis. Lancar tidaknya aliran air seni sangat penting. Sembelit atau infeksi pada salah satu saluran kemih dapat menyebabkan gangguan pada ginjal. Fungsi ginjal yang harus dipertahankan adalah fungsi dalam 1. Menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. 2. Menjaga keseimbangan elektrolit. 3. Mengatur tekanan darah. 4. Produksi sel darah merah. 5. Produksi hormon yang berperan dalam mempertahankan kekuatan tulang. Jika aliran air seni terhambat atau mengalir kembali ke atas akibat sembelit dalam saluran kemih, air seni yang menumpuk di dalam tubuh dapat merusak ginjal sehingga menyebabkan gangguan dalam fungsinya tadi dan mungkin berakibat fatal. Infeksi saluran kemih juga bisa menjalar. Sembelit atau infeksi pada uretra baik. Proses pembentukan urin pada manusia melalui 3 proses. Yang pertama, proses filtrasi atau penyaringan, proses reabsorpsi atau penyerapan kembali, proses augmentasi atau pengeluaran zat. Baik, yang pertama proses filtrasi atau penyaringan. Tahap pertama dalam pembentukan urin adalah melakukan proses filtrasi atau penyaringan darah dari zat-zat metabolisme dalam tubuh. Zat-zat ini berupa urea, air, dan klorin yang dapat bersifat racun sehingga perlu untuk dikeluarkan. Proses filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus akan berfungsi sebagai tempat penyaringan air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Kemudian, hasil dari penyaringan ini akan dialirkan ke kapsul Bowman.
Hasil dari proses filtrasi adalah urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik, dan urea. Yang kedua, proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Tahap kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer dari hasil filtrasi tidak sepenuhnya akan dibuang, namun akan diserap kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Penyerapan dilakukan pada bagian tubulus contritus proximal. Zat yang masih berguna seperti glukosa, asam amino, dan air diserap oleh pembuluh di sekeliling tubulus. Hasil dari proses ini berupa urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen, urea, dan air. Urin sekunder akan masuk ke lengkung Henle, dan dalam lengkung Henle urin sekunder akan mengalami osmosis air sehingga kadar air berkurang dan urin menjadi lebih pekat. Proses ketiga yaitu proses augmentasi atau pengendapan. Tahap ketiga, proses pembentukan urin adalah augmentasi atau pengendapan. Urin sekunder akan masuk ke tubulus contritus distal. Pada proses ini terjadi pengendapan zat-zat yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Selama proses ini, urin akan menjadi lebih pekat dan seterusnya dialiri melalui pelvis renalis, ureter, dan berakhir di vesika urinaria untuk ditampung sementara. Hasil akhir dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya yang mengandung urea, asam urin, amonia, sisa-sisa pembongkaran protein, dan zat-zat yang berlebihan dalam darah seperti vitamin, obat-obatan, hormon, serta garam mineral. Warna urin yang dihasilkan. Hasil akhir dari proses pembentukan urin adalah urin dengan warna bening karena mengandung 96% air, 2% urea, dan 2% hasil metabolisme lainnya. Zat warna empedu atau warna kuning pada urea dan vitamin. Warna urin sering sekali digunakan untuk mengidentifikasi kesehatan seseorang. Hal ini disebabkan oleh karena saat tubuh memproses makanan atau membuang racun seperti mineral tertentu atau bahan kimia akan terlihat dalam urin, terutama jika sedang mengkonsumsi obat-obatan. Sebaiknya jika urin yang keluar tidak sesuai dengan kondisi tubuh normal, akan lebih baik mengecek pola makan atau memeriksa ke dokter. Baik, itulah video yang bisa saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.